adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Ia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki harta yang berlimpah, namun ia tidak pernah sombong, sehingga hal ini membuat iblis merasa gerah. Iblis yang tidak senang melihat ketaatan Ayub bertekad untuk menggoda Ayub. Kemudian Allah mengizinkannya agar Ayub dapat menjadi teladan bagi kita, yaitu umat manusia. Itu sang pendakwah. Apakah yang ia lakukan di sini? Kenapa ia berada di sini dan menunjukkan diri di hadapan Tuhan? Dari manakah engkau? Aku dari perjalanan menjelajahi dan mengelilingi bumi. Mau apakah dia? Apa pendapatmu tentang Ayub? Karena tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Dia adalah seorang yang baik, menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut akan Allah. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang ia lakukan berhasil. Lihat, betapa kayanya dia. Tetapi, cobalah kau ambil semua yang ia miliki, maka ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tetapi jangan melukainya. Lalu, suatu hari setelah Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, iblis pun bertindak. Ada apa? Kenapa? Apa yang sudah terjadi? Tuan, lembu-lembu sudah membajak dan keledai-keledai juga sudah makan. Tetapi tiba-tiba datang seorang pencuri lalu menyerang para pekerja dan hanya akulah yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dan membakar semua domba-domba dan para pekerja dan menghabiskan mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdim mencuri unta-unta tuanku. Semua pekerja dibunuh dan hanya aku yang selamat. Anak-anak tuanku sedang berpesta di rumah tertua tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak tuanku meninggal, hanya aku yang selamat. Tidak, anak-anakku. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambilnya. Terpujilah Tuhan. Seharusnya ia marah kepada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Lalu, setelah musibah itu, iblis pun datang menghampiri Tuhan. Dari mana sajakah engkau? Kesana kemari menjelajahi bumi dan masuk ke dalamnya. Apa engkau melihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi, tidak bersalah dan seorang yang benar, dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan melakukan apapun untuk hidup, tetapi coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin membiarkannya melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Lalu Ayub kembali dicobai. Pada saat malam hari, Ayub tertidur dan tiba-tiba berteriak kesakitan sampai semua orang datang menghampiri Ayub. Ada apa ini? Ada apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti wanita yang bodoh. Apa kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Setelah mendengar segala malapetaka, sahabat Ayub datang menghampirinya. Ayub, dengan semua hal buruk yang telah terjadi kepadamu, apakah engkau masih percaya bahwa Tuhan melindungimu? Ya, tentu saja. Karena Allah sanggup dan tidak ada satupun rencananya yang gagal.
dan aku harap kata-kataku ditulis dan dipahat dalam sebuah batu. Pada akhirnya pun, Ayub tetap taat kepada Allah. Dan karena melihat ketaatan Ayub, Allah memberikan apa yang Ayub miliki sebelumnya berlipat kali ganda. Refleksi diri yang saya ambil dari kisah Ayub yaitu mengenai kesetiaan dan tetap bersyukur. Karena di zaman sekarang ini menjadi anak yang tetap bersyukur dan tetap setia kepada Tuhan walaupun sedang mengalami suatu pencobaan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu dari kisah Ayub ini mengajarkan saya untuk tetap setia dan tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun saya sedang mengalami suatu pencobaan. Karena seperti yang diketahui bahwa pencobaan yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya itu tidak akan melampaui kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan saya. Nah, dari kisah Ayub juga mengatakan bahwa dia kehilangan orang-orang yang dia sayangi, kehilangan harta kekayaannya yang sudah Tuhan berikan. Tetapi Ayub tetap bersyukur. Malah Ayub mengatakan bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oleh karena itu, saya juga harus tetap memuji memuliakan nama Tuhan walaupun saya mengalami suatu pencobaan atau kehilangan sesuatu. Terima kasih. Shalom, dari perjanjian lama kami mengambil tokoh Ayub dan refleksi pribadi saya mengenai drama ini dan tokoh Nabi Ayub, yaitu di dalam percobaan, di dalam setiap permasalahan yang Tuhan berikan itu memiliki rencana yang baik dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Dan di dalam semua itu, di dalam kehidupan saya tidak boleh egois, yaitu hanya menerima yang baik saja dan tidak menerima yang buruk. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Dan ya seperti apa kata Ayub, dia memarahi, tidak memarahi, sepertinya dia menegur istrinya yang berkata bahwa kamu berbicara seperti wanita yang bodoh, seperti itu. Dan itu menurut saya itu mengenai perasaan saya bahwa terkadang kalau saya berpikir bahwa misalkan nilai saya rendah, di situ saya merasa bahwa Tuhan jahat, kenapa Tuhan seperti ini, kenapa Tuhan memberikan suatu permasalahan yang besar, Tuhan memberikan sesuatu hal yang tidak dapat saya terima, tidak dapat saya tanggung, tidak dapat saya ikut. Sebenarnya hal tersebut salah, karena Allah memberikan segalanya, Allah memberikan entah itu buruk dan entah itu yang baik, semua itu ada tujuannya, yaitu Tuhan ingin melihat apakah saya benar-benar setia kepada Tuhan, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan dan bersyukur akan hal tersebut. Dan dari sini untuk kedepannya saya akan belajar dan saya akan menerapkan ini dalam kehidupan saya, yaitu untuk bersyukur, untuk tetap berdoa kepada Tuhan, tetap menerima dengan lapang dada, dan ya saya akan percaya dalam kesetiaan tersebut Tuhan akan menggantikannya berlipat ganda seperti Ayub. Pada akhirnya Tuhan melipatkan gandanya, Tuhan mengasihkan Ayub anak lagi, memberikan keluarga yang bertambah lagi, Tuhan memberikan berkali-kali lipat yang Tuhan ambil, seperti itu. Jadi sekian untuk drama kami. Refleksi pribadi saya dari kisah Ayub ini, saya ambil dari kutipan, apakah kita menerima yang baik saja dari Tuhan dan yang buruk tidak? Saya merefleksikan bahwa apapun bentuk pencobaan yang kita alami, kita harus bercermin daripada Ayub, yaitu kita harus tetap setia dan mensyukuri setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua itu terjadi atas izin Tuhan, jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan juga melakukan itu bukan karena Tuhan gak sayang, tapi Tuhan melakukan itu untuk menguji seberapa jauh iman kita, seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan juga memperhitungkan setiap pengorbanan dan kesetiaan kita. Maka dari itu, saya refleksikan bahwa bersyukur karena di saat ada hari buruk, pasti akan ada hari-hari yang indah. Bahkan di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami pencobaan, suatu saat kita akan mengalami kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Terkadang kehidupan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus memang tidak berjalan mulus seperti kehidupan manusia pada umumnya.
Akan tetapi melalui ujian dan cobaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan dapat melihat kesetiaan dan kekokohan iman kita. Benar yang dikatakan Nabi Ayub, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima apa yang buruk dari Tuhan? Tuhan memberikan kita cobaan dan ujian untuk mencobai kita agar tetap percaya dan melihat kesetiaan kita kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa kesetiaan membutuhkan pengorbanan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ayub dalam kesetiaan terhadap imannya kepada Tuhan. Namun, mari kita lihat di akhir yang terjadi bahwa Tuhan tetap menyertai Ayub. Sehingga mari teman-teman, kita tetap berpegang teguh terhadap pendirian kita kepada Tuhan, dan niscaya Tuhan akan selalu melindungi kita serta menyertai kita. Shalom, perkenalkan nama saya Konstantina Matimena. Di saat ini saya akan memberikan refleksi pribadi saya tentang kisah Ayub. Yang dapat saya teladani dari kisah Ayub adalah seorang yang penyabar, Ayub adalah seorang yang pemaaf, Ayub adalah seorang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Walaupun dia dikasih cobaan berkali-kali dari Tuhan, tetapi dia tidak pernah berpaling dari Tuhan dan dia selalu beriman kepada Tuhan. Di sini saya belajar bahwa menjadi Ayub bukanlah hal yang gampang, karena kita sebagai manusia kadang-kadang kalau sudah dihadapi oleh cobaan yang berulang-ulang kita selalu putus asa. Nah, di sini saya belajar dari Ayub, di mana kita tidak selalu berputus asa dan tidak boleh harus selalu mengalah kepada keadaan, namun kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan harus tetap menjadi Ayub. Terima kasih. Baiklah, dari kisah Ayub ini saya belajar bahwa dalam mengikut Tuhan tidak selamanya indah. Kadang-kadang Tuhan akan memberikan kita masalah hidup atau Tuhan menguji kita sehingga Tuhan dapat mengetahui kita setia atau tidak kepada Dia. Oleh sebab itu, saya mau tetap belajar untuk setia dan berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga kapan saja Tuhan menguji dan memberikan masalah hidup kepada saya dapat tetap kokoh dan tinggal di dalamnya. Shalom, pelajaran yang dapat saya ambil dari kisah Nabi Ayub adalah sebagai manusia tentunya kita marah dan menyalahkan Tuhan atas setiap pencobaan yang datang dalam kehidupannya kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita perlu memahami kehendak Tuhan. Segala pencobaan yang datang dalam kehidupannya kita itu semua untuk menguji iman kita, apakah kita setia terhadap Tuhan atau tidak. Kita jangan hanya mau menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan dan menolak hal-hal yang buruk. Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kita dan menolong kita dalam setiap kehidupannya kita. Ada beberapa hal penting berkaitan dengan pemakna penderitaan Ayub. Yang pertama, bahwa orang Kristen tidak terlepas dari realitas penderitaan manusia dalam hidupnya dan taat kepada Allah, tetapi ia tetap mengalami penderitaan. Yang kedua, iman orang Kristen akan diuji Tuhan. Salah satu bentuk ujian iman adalah melalui penderitaan seperti yang dialami Ayub. Kematian ketujuh anaknya, harta benda, serta mengalami penyakit di badannya, bahkan kekerasan psikis karena tuduhan masyarakatnya. Ayub belajar menerima dan menanggapi penderitaannya dengan sikap iman dan percaya kepada kedaulatan Allah. Dengan sikap iman itu, Ayub hanya mengarahkan hati dan pikiran kepada kehendak Allah.